Selamat berjumpa lagi pada kuliah rangkaian analog S1 Teknik Elektro ITS Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusinya pada rangkaian komputer analog ya. Seperti setelah saya terangkan pada saat kuliah sebelumnya bahwa op-amp itu pada mulanya digunakan sebagai sirkuit ya, sebagai komponen sirkuit pada komputer analog ya, di mana komputer analog itu terdiri dari suatu rangkaian adder ya, biasanya diimplementasi dengan inverting amplifier adder dan juga dengan suatu rangkaian integrator. Dua rangkaian tersebut sudah cukup untuk merealisasi suatu komputer analog ya, di mana komputer analog itu merupakan suatu model dari sistem yang berbentuk persamaan diferensial. Baiklah, kita lihat sekarang permasalahan yang pertama, yaitu pada realisasi komputer analog ya. Kita diminta untuk merencanakan suatu rangkaian komputer analog untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini ya, di mana D2V0 per dt kuadrat ditambah 3dV0 per dt ditambah 2V0 sama dengan 4 cos 10t dengan initial condition V002 dan initial diferensial dari V0 ya, V0 aksen 0 0 ya. Nah, biasanya persamaan ini merupakan suatu model matematika dari suatu sistem. Nanti akan kita temukan persamaan semacam ini pada PID controller ya, PID controller. Baik, untuk menyelesaikan ini maka saya buat persamaan di atas ini menjadi seperti ini ya, di mana D2V0 per dt kuadrat saya tetap di sebelah sisi kiri, sedangkan 3dV0 dan 2V0 saya pindahkan ke sisi kanan. Ini tujuannya adalah untuk mengimplementasikan persamaan ini. Nanti kita akan bisa menggunakan suatu rangkaian adder ya. Di sini terlihat bahwa jika ini output dari suatu adder, maka input adder itu atau penjumlah itu adalah komponen ini, dan komponen ini ya. Nah, kemudian D2V0 per dt kuadrat itu kalau kita integralkan ya, di persamaan ini kita integralkan akan menghasilkan ini ya. Kita tahu bahwa kita mempunyai suatu rangkaian integrator semacam ini ya, di mana ini inverting integrator dan persamaannya adalah V0 min 1/RC integral 0 sampai T V inputnya ya. Nah, karena ini minus, maka minusnya ini saya keluarkan di sini ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, sedangkan V0 sendiri nanti adalah integral dari dV0 per dt ya. Baik, sedangkan step yang akan kita bahas ini saya beri urutan ya, ini 1, kemudian kita akan membahas yang ke atas ini 2 dan membahas yang ketiga. Artinya apa? Setiap persamaan ini kita realisasi dengan rangkaian. Baik, sekarang kita masuk pada yang nomor 1 ya, untuk merealisasi persamaan ini ya, seperti ini ya. Gampang sekali, maka kita menggunakan suatu integrator yang RC-nya berharga 1. Mengapa? Karena di sini kelihatan kan inverting integrator min 1/RC. Supaya memudahkan maka RC kita buat 1. RC1 itu artinya kita bisa memilih R 1 mega dan C 1 mikro atau C 1 mili farad, sedangkan R-nya 1 kilo ya. Untuk rangkaian ini maka karena ini inverting, maka inputnya adalah min dV0 per dt, diintegralkan jadi V0 ya. Karena mengandung initial condition, di mana initial conditionnya adalah 2, maka kita menambah rangkaian switch dan supply 2 volt paralel dengan C ya. Anda bisa bayangkan bahwa jika ini masih tertutup, yaitu saat T sama dengan 0, maka tegangan V0
saat 0 adalah tegangan pada C ini dengan positif di kanan yaitu 2 volt. Karena ini feedback negatif, maka inverting inputnya sama dengan non-inverting input yang sudah terground. Jadi ini juga ground. Ya. Nah, sehingga sekali lagi ini adalah penambahan karena ada initial condition. Ya. Baik, berikutnya adalah kita membahas tentang bahwa D2V0 per dt kuadrat itu adalah min 3dV0 per dt dan seterusnya, di mana ini merupakan suatu rangkaian adder. Maka saya akan membuat suatu rangkaian adder, ya, inverting adder, ya, penjumlah dengan inverting dengan output D2V0 per dt kuadrat, ya. Di mana inputnya, Anda konsentrasi di sini dulu, kita lihat di sini, ya. Di mana inputnya adalah, nah ini, di sini salah satu input dari adder ini adalah min 3dV0 per dt, ya. Min 3 itu adalah penguatan dari adder ini. Jika R dibagi R per 3 itu adalah 3. Karena inverting maka min 3. Min 3 dari dV0 per dt. Ya. Sebelumnya kita mempunyai min dV0 per dt. Sehingga kita juga butuh suatu inverting lagi. Jadi dari min dV0 per dt ini dimasukkan perkalian min 1 dari inverting amplifier dengan penguatan min 1 ini. Jadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah min 2V0. Ya. Di sini R dan R per 2 adalah min 2. Ingat ini inverting, ya. Jadi ini min 2V0 di sini dan satunya adalah ini cos 10T dikali dengan min 1 min cos 10T, sedangkan ini adalah 4 min 4, ya. R per 4 itu 4, tetapi karena inverting min 4. Min 4 dengan min ketemu plus. Nah, kita sudah mendapatkan sekarang yang step kedua ini adalah D2V0 per dt kuadrat dengan komponen ini, ya. Tinggal kita masukkan yang tadi. Baik, dengan demikian kita mempunyai rangkaian lengkap semacam ini, ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah langkah sebelumnya, langkah yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa D2V0 per dt kuadrat itu adalah adder dari semua komponen ini, ya, V0, 2V0, kemudian 3dV0 per dt, min 3dV0 per dt, dan satunya 4 cos 10T. Ya. Nah, kemudian ini adalah langkah ketiga tadi adalah dV0 per dt itu diperoleh dari integrator dari mengintegralkan D2V0 per dt kuadrat, ya. Nah, sedangkan ini tadi adalah rangka yang pertama tadi bahwa V0 itu diperoleh dari integral dari min dV0 per dt, ya. Anda jangan bingung dengan ini variabelnya tau ini karena menyesuaikan dengan matematika. Jika kita integralkan sampai T, maka ini harus diganti variabelnya tau. Jadi dengan demikian secara umum realisasi dari persamaan ini adalah semacam ini dengan initial kondisi. Baik, sekarang jadi sekali lagi rangkaian komputer analog, komponen dari rangkaian komputer analog itu adalah adder dan integrator. Seperti kita lihat di sini, ini adder, ya. Ini integrator, ya. Tentu saja ini penguat untuk menyesuaikan, ya. Baik, kita lanjut dengan permasalahan yang kedua, ya. Untuk permasalahan kedua ini integratornya tetap saya pasang di sini, ya, supaya kita ingat, ya. Rencanakan suatu rangkaian komputer analog untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. D per dt ditambah 4Y sama dengan VT dengan initial condition Y01. Ya. Maka solusinya seperti tadi, 4YT ini saya pindah ke kanan, ya. DYT per dt adalah min 4YT ditambah VT. Nah, nanti kita mempunyai suatu rangkaian adder di sini. Nah, bagaimana dengan DYT per dt? DYT per dt itu diperoleh dari mengintegralkan, bagaimana dengan YT? YT itu diperoleh dengan, ya, YT diperoleh dengan mengintegralkan DYT per dt. Ya.
Nah, karena ada initial condition, maka persamaannya adalah semacam ini. Dan ini negatif ini penyesuaian karena integrator kita adalah inverting. Ya. Seperti Anda ketahui, jika integral 0 sampai T dari fungsi ini, maka hasilnya adalah YT min Y0. Ya. YT min Y0, kemudian ini ditambah Y0, sehingga kembali lagi ke YT. Ya. Di mana ini pertamanya minusnya masuk di sini. Ya. Nah, persamaan ini kita realisasi dulu. Ya. Jadi YT min integral 0 sampai T min DYT per DT dy tau per d tau kali d tau ditambah Y0 dengan Y0 1. Nah, ini hasilnya. Ingat bahwa ini adalah initial condition, ya, diparalel dengan suatu switch dan sumber tegangan 1 dengan asumsi bahwa pada saat T sama dengan 0, switch itu akan terbuka. Nah, berikutnya adalah kita merealisasi rangkaian adder dari ini, dyt per dt min 4yt plus fungsi t. Ya, maka kelihatan di sini ini addernya. Maka karena ini min 4 ya, inverting R dibagi R per 4 itu min 4 kali YT. Sedangkan di depan ini adalah fungsi T. Saya masukkan inverting lagi perkalian min 1, jadi ini min fungsi T. Dikali min 1 lagi jadi 1. Sehingga dyt per dt min 4yt plus fungsi T. Nah, dari sini kita gabung ini dengan suatu integrator ya, tapi sebelumnya ada perkalian dulu min 1 supaya ini menjadi min dyt per dt ya. Min dyt per dt masuk integrator inverting jadi yt ya. Nah, yt-nya saya injek ke depan sini. Jangan lupa ini adalah initial condition. Dengan demikian rangkaian ini merupakan realisasi dari pemodelan sistem yang ditujukan oleh persamaan diferensial dyt per dt ditambah 4y sama dengan fungsi t dengan initial condition sama dengan 1. Ya, baik. Kita lanjut pada permasalahan yang ketiga ya. Nah, sekarang dibalik, kita ingin menganalisa. Kalau tadi sintesa, kita analisa sekarang. Ditunjukkan rangkaian di bawah ini, rangkaian komputer analog, dan kita disuruh mencari persamaan diferensial yang digambarkan oleh rangkaian komputer analog ini dengan asumsi bahwa fungsi T diketahui ya. Nah, kita disuruh menentukan fungsi T ya, setup diffusion. Baik, saya gambar ulang di sini. Maka kita mengamati konsentrasi di sini ya. Ini adder ya, dari ke kanan dulu. Nah, kita namai dulu output ini sebagai A untuk sementara. Nah, sedangkan yang di sini itu sudah ada V0 T, ini sudah ada min VT, min fungsi T, tinggal satu ini yaitu saya beri istilah X. Maka dari sini saya bisa menggambarkan persamaan untuk A ya. A adalah min 2 V0 T. Mengapa min 2? Karena 1 mega dibagi 500 kilo itu 2, inverting jadi min 2. Inputnya V0, kemudian 1 mega dibagi 200 itu 5, berarti min 5X. Dan 1 mega dibagi 1 mega itu 1, ya, min fungsi T. Jadi A adalah min 2 V0, min 5X, min fungsi T. Nah, kemudian kita beranjak pada rangkaian integrator ini. Karena outputnya V0 T, maka input dari rangkaian integrator ini adalah min dV0 per dt. Ya, kita juga langsung. Kebetulan RC-nya berharga 1 di sini. Ya. Nah, dengan demikian sekarang berarti input dari X ya, inverting penguat 1 ini adalah X adalah min 1 kali min dV0 per dt. Karena itu X adalah dV0 per dt. Ya. X adalah dV0 per dt. Nah, kita tahu sekarang ini integrator yang berikutnya, depannya kalau ini min dV0 per dt, maka depannya pasti d2V0 per dt kuadrat. Karena
ini berharga 1. Ya. Nah, dengan demikian A ini karena dikembalikan ke input, maka A adalah D2V0 per dt kuadrat. Nah, jadi persamaan atas saya rubah menjadi A sama dengan D2V0 per dt kuadrat min sama dengan min 2V0T min 5 dV0T per dt ditambah fungsi T. Dengan demikian, jika kita tata lebih rapi lagi sesuai dengan permintaan, yaitu kita disuruh menggambarkan fungsi T, maka fungsi T adalah sama dengan D2V0 per dt kuadrat ditambah 5 dV0 per dt ditambah 2V0. Baik, sebagai akhir dari pembahasan soal ini, kita coba lagi dengan soal yang nomor keempat ini. Kita sintesa lagi. Kita disuruh menentukan, mendesain suatu rangkaian analog untuk mensimulasi persamaan diferensial second order berikut ini. Order 2 ya. D2V per dt kuadrat ditambah 5V min 2FT. Ya. Maka solusinya sekali lagi D2V per dt kuadrat sama dengan saya buat sendirian. Jadi nanti ini berupa suatu adder, dan sedangkan V nanti diperoleh dari 2 kali integral D2V per dt kuadrat. Ya. Saya mempunyai integrator dengan RC-nya 1. Ya, saya pasang di sini, maka jika depannya D2V per dt kuadrat, maka outputnya min dV per dt. Saya masukkan lagi integrator, inverting dengan RC sama dengan 1, maka saya dapatkan V. Ya. Nah, V saya kalikan min 5 ditambah min 2FT, maka akan menjadi D2FT. Saya buat adder dengan penguatan min 5 di sini. Jadi min 5V ini. Sedangkan ini fungsi T, min 2 fungsi T. Dengan demikian, outputnya pasti D2V per dt kuadrat. Nah, selesailah sudah ya. Nah, dari output saya hubungkan ke input, jadi ini adalah rangkaian yang merealisasi persamaan diferensial D2V per dt kuadrat sama dengan min 5V min 2FT. Ya. Sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa komputer analog itu terdiri dari integrator dan adder ya, ditambah dengan penguat inverting biasa untuk menyesuaikan. Demikianlah pembahasan tentang permasalahan pada komputer analog. Sekali lagi, jika kita berpikir perlahan-lahan, bertahap dengan memasukkan dengan prinsip bahwa komputer analog itu hanya adder, integrator, dan penguat, maka menyelesaikan persamaan ini menjadi mudah ya. Baiklah, karena video pembelajaran ini saya juga letakkan di YouTube. Jika Anda tidak keberatan, silakan untuk subscribe agar masyarakat banyak mengetahui tentang teknik elektro ITS Surabaya. Terima kasih, sampai bertemu pada kuliah yang akan datang.